Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Febrianti dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada buku Aswaja, mata kuliah Aswaja 1 yang diampu oleh Bapak Mas Tajudin Ahmad M.Hum. Pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Jawabannya adalah perpecahan dalam umat Islam itu menjadi beberapa sekte berawal dari perbedaan pandangan politik setelah wafatnya Nabi mengenai siapa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam. Kemudian pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib terjadi konflik internal yang menyebabkan perpecahan, yaitu perang antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan Sayyidah Aisyah yang disebut dengan Perang Jamal, dan perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang disebut dengan Perang Siffin yang berujung memecah belah umat Islam. Dan pasca kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib yang ditandai dengan munculnya sekte-sekte Islam yang banyak mendapat sorotan ulama dan ahli sejarah seperti Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, dan beberapa sekte lainnya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Keutamaan sahabat Abu Bakar adalah beliau pendamping setia Nabi yang menemani Nabi saat hijrah ke Madinah dan bersama beliau di Gua Thur. Sedangkan untuk keutamaan Khalifah Umar bin Khattab adalah banyak sekali hadis yang menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umara wa qalbihi, rawahu Tirmidzi, yang artinya sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran atas lisan dan hati Umar. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan ma tala'atis syamsu ala rajulin khairim min Umara, rawahu Tirmidzi, yang artinya tidaklah matahari terbit menyinari seseorang yang lebih baik dari Umar. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian keutamaan Utsman bin Affan. Utsman dikenal karena kedermawanannya seperti saat membiayai pasukan dalam perang Tabuk dan sifat pemalunya yang tinggi. Selanjutnya adalah keutamaan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ali. Di antaranya adalah Ani bani Umar qala akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi faja'a aliyun tadma'u ainahu faqala ya Rasulullah ahaita baina ashabika wa lam tu'ahi baini wa baina ahadin. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta ahi fit dunya wal akhirah, rawahu Tirmidzi, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara sahabat-sahabatnya. Lalu datanglah Ali dengan bercucuran air matanya. Ali berkata, wahai Rasulullah, engkau telah mempersaudarakan antara sahabat-sahabatmu dan tidak mempersaudarakan aku dengan siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu adalah saudaraku dunia dan akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi. Oke, sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan memberikan cuplikan mengenai sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Selamat menyaksikan. Kemuliaan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ia dipanggil Abu Bakar
karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu, beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia, mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Kisah Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab masuk Islam. Kisah ini menceritakan tentang Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Awalnya Umar sangat membenci Islam, namun pada akhirnya beliau menjadi orang pertama yang berani mengakui keislamannya di hadapan kaum Quraisy. Semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga doa Nabi Muhammad SAW serta bacaan Al-Quran yang telah menggetarkan hatinya. Umar bin Khattab berasal dari keturunan Bani Adi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail. Sedangkan ibunda Hantomah binti Hisham melahirkan bayi Umar 13 tahun setelah peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Itu berarti usia Umar 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Wajahnya putih agak kemerahan, tangannya kidal dan memiliki kaki yang lebar sehingga langkah kakinya cepat. Seiring masa remaja, Umar gemar bermain gula dan berkuda. Umar termasuk pemuda yang cerdas, pandai bersyair, berretorika di depan umum. Meskipun ayah Umar orang yang terpandang, namun keluarga mereka tidak kaya. Maka Umar harus bekerja sebagai penggembala unta di pinggiran kota Mekah. Tak jarang ia dipukul ayahnya jika dirasa pekerjaannya kurang memuaskan. Berkat didikan keras dari ayahnya, Umar tumbuh menjadi pemuda yang berhati keras dan berperangai kasar. Beliau adalah seorang yang dermawan dan banyak harta yang telah disumbangkan untuk perjuangan Islam, seperti membeli sebuah sumur dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham, yang kira-kira sama dengan harga 2,5 kilogram emas. Pernahkah kita berpikir betapa beratnya menyalin lembaran Al-Quran menjadi sebuah kitab, apalagi pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Saat itu belum ada percetakan, apalagi teknologi komputer. Dan inilah salah satu ijtihad terbesar dari para sahabat untuk menyelamatkan Al-Quran dan menjaga kemurniannya. Beliau adalah Utsman bin Affan, sahabat sekaligus menjadi menantu Nabi. Beliau mendapatkan julukan Dzun Nurain, artinya yang mempunyai dua cahaya. Diberikan gelar Dzun Nurain karena Rasulullah menikahkan dua putrinya dengan Utsman bin Affan, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ketika Ummu Kalsum wafat, Rasulullah SAW bersabda, "Sekiranya kami punya anak perempuan yang ketiga, niscaya aku nikahkan denganmu." Beliau adalah Utsman bin Affan, seorang saudagar yang sangat kaya raya. Beliau memiliki peternakan yang paling banyak di kalangan orang Arab. Akan tetapi beliau sangat dermawan dan juga sangat pemalu. Utsman bin Affan radhiyallahu an berasal dari Bani Umayyah, lahir pada tahun ke-6 pada tahun gajah. Beliau lebih muda 5 tahun dari Rasulullah SAW. Nama ibunya adalah Arwa binti Quraiz bin Rabi'ah. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat besar dan utama Nabi Muhammad SAW, serta termasuk pula dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu sudah masuk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib, paman Rasulullah. Jadi, Ali merupakan sepupu dari Rasulullah. Ali lahir dan tumbuh di keluarga yang mulia dan penuh kasih sayang. Ketika kakek Rasulullah wafat, Abu Thaliblah yang bersedia merawat dan membesarkan Rasulullah. Hubungan antara Rasulullah dengan keluarga paman dan bibinya memang sangat baik. Ali bin Abi Thalib termasuk ke dalam orang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. Ia banyak membantu Rasulullah dan selalu berada di dekatnya. Ali memiliki banyak sekali kelebihan. Akhlaknya mulia, pemaaf, penuh kasih sayang, tegas, dan sangat cerdas. Ketika Ali masih muda, dia berada di bawah bimbingan Rasulullah secara langsung. Ali dikenal sebagai seorang muslim yang memiliki pengetahuan luas. Hal ini karena dia belajar langsung dari Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Aku adalah pintunya ilmu, dan Ali adalah kuncinya." andai ada 10 orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, pasti Ali akan menjawab dengan 10 jawaban yang berbeda. Karena itulah dia sering disebut sebagai kunci ilmu.